Jadi selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktunya eh, untuk hadir ke dalam webinar membangun identitas visual yang tak terlupakan, peran desain grafis dalam branding yang efektif. Jadi kita akan langsung mulai saja webinar ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Oktavianin Halputri. Jadi saya mahasiswa MSIB bisa AI Batch 6 dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, dan sekarang saya sedang menempuh S1 Teknik Informatika, Desain Grafis dan Multimedia. Jadi untuk teman-teman yang ingin saling follow-followan atau saling terhubung di LinkedIn, ini adalah username saya. Jadi tujuan pembahasan kita dalam webinar ini yaitu kita akan sama-sama belajar tentang konsep dan strategi desain grafis yang efektif untuk menciptakan kesan yang kuat pada audiens sehingga dapat meningkatkan kekuatan merek dan kesetiaan konsumen. Agenda pembahasan webinar kita kali ini yang pertama ada pengantar identitas visual, yang kedua ada proses membangun identitas visual, dan yang ketiga adalah studi kasus desain identitas visual. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengantar identitas visual. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah paham ya apa itu identitas visual, tapi di sini saya akan menjelaskan ulang. Jadi, visual identitas itu memiliki makna sebagai segala bentuk identitas, sebuah produk, brand, atau individu yang dapat diidentifikasi secara visual. Jadi, visual identitas itu merupakan wajah pertama yang akan dikenali oleh masyarakat ketika sebuah brand muncul ke permukaan. Sederhananya begini teman-teman. Itu dapat diumpamakan sebagai manusia. Jadi setiap manusia kan tentu memiliki karakter dan keunikan yang membedakannya dengan manusia yang lain. Nah, karakter manusia ini dapat dibaca dari banyak hal. Jadi seperti bagaimana cara berpenampilan, cara berbicara, dan masih banyak lagi. Namun karakter manusia yang akan dibaca pertama kali kan itu misalnya saat kita melihat cara berpakaiannya kan. Nah, itu adalah first impression yang kita lihat, itu adalah karakter yang akan muncul di benak kita. Jadi seperti itu. Jadi brand itu sama seperti manusia. Jadi cara berpakaian manusia itu adalah first impression yang pertama kali muncul. Selanjutnya itu manfaat identitas visual. Jadi manfaat identitas visual itu yang pertama adalah membangun pengenalan merek. Membangun pengenalan merek adalah kunci untuk membedakan diri dari pesaing di pasar yang ramai. Dan identitas visual yang konsisten seperti logo yang unik dan warna yang berbeda membantu konsumen untuk mengidentifikasi merek kita dengan cepat dan mudah di antara banyak pilihan yang tersedia. Dan yang kedua itu memperkuat kesinambungan branding. Dengan memiliki identitas visual, itu adalah kunci untuk mempertahankan kesinambungan branding yang efektif bagi sebuah brand. Jadi ketika brand memiliki panduan identitas visual yang jelas, termasuk logo, warna, dan gaya visual lainnya, itu dapat memastikan bahwa semua materi, promosi, dan komunikasi yang diproduksi memiliki keseragaman. Itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi dengan identitas visual yang profesional dan konsisten dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika sebuah merek memiliki gaya visual yang konsisten, maka konsumen cenderung memandang merek tersebut lebih profesional dan dapat diandalkan. Jadi ini memberikan kesan bahwa merek kita tersebut peduli terhadap kesan yang dibuat untuk mata audiens. Yang keempat yaitu
mempermudah komunikasi. Identitas visual itu memungkinkan sebuah merek atau brand untuk menyampaikan dengan lebih singkat dan langsung tanpa perlu banyak kata-kata. Jadi ketika konsumen melihat logo atau gambar yang konsisten, itu mereka dapat dengan merek tersebut itu adalah merek kita dan juga dapat memahami pesan yang ingin disampaikan hanya dengan melihat merek atau identitas visual kita. 5. Itu memperkuat hubungan emosional. Jadi identitas visual itu memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas? Halo? Jadi kita sampai di memperkuat hubungan emosional ya. Jadi saya ulang di sini ya, memperkuat hubungan emosional. Jadi identitas visual yang kuat itu memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan emosional antara merek dan konsumen. Dengan elemen-elemen visual seperti logo, warna yang konsisten, merek dapat membangun citra yang kohesif dan mudah dikenali dan memungkinkan konsumen untuk merasa terhubung secara emosional dengan merek tersebut. Jadi ketika konsumen familiar dengan identitas visual sebuah merek, mereka cenderung itu akan merasa lebih dekat dan lebih terikat secara emosional dengan merek tersebut. Yang keenam itu meningkatkan loyalitas konsumen. Jadi dengan gaya visual dan juga identitas visual yang dikenal dengan baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih dalam antara merek dan konsumen. Selain itu juga identitas visual dapat menciptakan keandalan dalam pikiran konsumen dan konsumen cenderung merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memilih merek yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip desain identitas visual. Nah, dalam membuat sebuah identitas visual, kita itu harus memperhatikan prinsip-prinsip desain identitas visual sebelumnya. Jadi prinsip desain identitas visual itu yang pertama ada keselarasan. Jadi keselarasan ini tentang bagaimana cara kita menggabungkan elemen-elemen desain seperti warna, tipografi, dan bentuk agar menciptakan kesan yang harmonis. Yang kedua ada kesesuaian. Kalau kesesuaian itu tentang bagaimana merek-merek kita itu tetap menjaga konsistensi desain identitas visual mereka. Yang ketiga tentang keterbacaan. Jadi elemen kunci dalam desain grafis itu adalah keterbacaan. Jadi keterbacaan itu tentang penggunaan tipografi yang tepat dan juga bagaimana cara audiens itu bisa melihat dengan baik desain identitas visual kita. Itu adalah kesederhanaan. Jadi desain yang sederhana itu seringkali lebih efektif dalam menarik perhatian dan juga mudah diingat karena tidak ribet. Yang kelima ada kesesuaian. Jadi kesesuaian atau relevance ini itu tentang bagaimana merek itu mencerminkan konsistensi dengan nilai-nilai dan tujuan merek mereka. Yang keenam tentang daya ingat. Menjelaskan bahwa elemen-elemen desain yang unik dan kreatif itu dapat meningkatkan daya ingat merek. 7. Fleksibilitas.
itu tentang menciptakan identitas visual yang dapat diaplikasikan secara konsisten di berbagai media dan platform. Yang kedelapan itu keterlibatan tentang bagaimana desain grafis dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Yang kesembilan, kualitas. Jadi kualitas desain ini sangat penting untuk menciptakan kesan yang baik terhadap merek. Yang ke-10, kesesuaian dengan target. Itu bagaimana tentang sebuah merek memahami audiens target yang dapat membantu untuk merancang identitas visual yang tepat sasaran. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu ya bahwa ini adalah beberapa logo yang menerapkan prinsip desain identitas visual dengan baik. Jadi elemen identitas visual yang terpenting itu adalah logo. Logo yang baik itu juga dapat harus menampilkan semua atribut dan fisik yang merupakan jiwa dari brand. Jadi jiwa dari brand ini berupa apa? Yaitu visi, misi, nilai, dan budaya. Jadi dari ketiga logo tersebut itu adalah contoh logo yang sukses menerapkan branding. Kenapa sukses? Jadi bahkan tanpa nama atau tulisan kita bisa langsung dan tahu bahwa identitas visual ini namanya apa. Jadi di sini kan ada McD, juga Channel, juga Apple. Bahkan tanpa ada tulisan nama dari brand kita bisa langsung tahu begitu. Ini adalah brand dari merek apa. Logo dari merek apa. Membangun belum membangun visual, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu elemen visual identitas. Jadi elemen visual identitas ini ada 5. Yang pertama akan kita bahas itu adalah logo. Jadi logo itu adalah sebuah simbol, gambar, atau teks khusus yang digunakan oleh sebuah bisnis atau merek untuk mengidentifikasi diri mereka dan menciptakan pengenalan merek yang kuat di mata pelanggan. Jadi logo yang unik itu tentunya bisa membuat audiens tertarik. Yang kedua adalah tipografi. Jadi tipografi atau gaya teks dari brand itu mampu memberikan efek yang berbeda pada audiens. Dalam identitas visual dapat digunakan secara konsisten dalam desain dan komunikasi merek. Pemilihan font yang tepat juga mencerminkan brand personality dan membantu dalam menciptakan pengenalan merek yang kuat di antara pelanggan. Contohnya adalah jenis huruf yang klasik dan serius cocok untuk bisnis profesional. Sementara jenis huruf yang lebih santai dan modern mungkin cocok untuk brand yang lebih kreatif. Yang ketiga, warna. Warna dalam visual identitas bisnis itu adalah proses memilih palet warna yang mencerminkan karakter dan juga nilai merek. Jadi warna-warna ini digunakan secara konsisten untuk membangun identitas yang mudah dikenali dan mengkomunikasikan pesan merek kepada pelanggan. Selain itu juga warna menimbulkan respon emosional dari audiens. Contohnya yaitu warna biru mungkin dipilih untuk memberikan kesan profesional dan kepercayaan. Sementara warna merah dapat mengekspresikan semangat dan energi. Itu aset fisik dari brand. Aset fisik di sini merupakan objek material dari brand, misalnya packaging, seragam karyawan, hingga desain toko. Visual identitas berfokus pada apa yang dilihat oleh audiens. Maka dari itu, packaging,
seragam karyawan hingga desain toko itu termasuk dalam elemen visual identitas. Yang kelima itu pesan dan cerita. Jadi elemen visual identitas harus sejalan dengan pesan dan cerita merek. Jadi ketika elemen visual mencerminkan nilai dan tujuan merek, maka bisnis dan juga merek kita itu dapat memiliki identitas visual yang kuat dan komunikasi identitas yang kuat. Masuk dalam langkah-langkah membuat desain identitas visual, terutama logo bagi desainer grafis. Yang pertama, sebelum kita membuat desain identitas visual, kita harus mengenali bisnis klien. Mengenali bisnis klien itu pertama adalah tahap perkenalan. Jadi saat dimana kita mengenal bisnis klien, sejarah industri, pesaing, dan target pasar mereka. Nah, biasanya ini ditulis dalam design brief. Jadi design brief itu berisi tentang visi misi ataupun tentang apa yang dimau oleh klien untuk desain identitas visual yang ingin mereka bangun. Jadi desain logo itu harus dapat melayani tujuan bisnis tertentu. Jadi karena itu kita harus tetap objektif dalam prosesnya untuk merancang sesuatu yang sesuai dengan yang klien mau. Yang kedua itu adalah riset kompetitor. Jadi tujuan dari tahap riset ini adalah untuk lebih memahami bidang usaha yang ingin klien bangun dan memastikan bahwa solusi yang akan kita temukan nantinya itu dapat bekerja untuk mereka secara efektif dan efisien. Jadi dengan riset kompetitor ini kita dapat membantu kita sebagai seorang desainer untuk memahami lingkungan tempat logo akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya itu adalah tahap brainstorming. Jadi brainstorming itu adalah tentang memikirkan semua kemungkinan arah desain yang akan mengarah ke kreativitas ke arah yang benar. Jadi ini bisa dibuat dengan cara membuat pohon ide. Jadi dari satu ide akan berkembang ke ide-ide lain dan nanti kita akan menemukan kata kunci. Jadi kata kunci itu akan dipakai dalam membuat konsep logo. Membuat konsep logo ini itu biasanya dibuat dengan pada tahap sketsa. Jadi sketsa itu biasanya dibuat dalam cara manual, yaitu menggunakan juga pensil. Tapi ada juga beberapa desainer yang menggunakan langsung ke digital, tapi sebaiknya itu menggunakan sketsa manual terlebih dahulu. Jadi tujuan membuat sketsa itu adalah untuk menemukan hubungan ide dan bentuk. Setelah kita melakukan logo, kita bisa memilih beberapa logo terbaik dan juga kita akan eksekusi secara digital dan kemudian menguji kelayakan setiap konsep lebih lanjut. Jadi di sini itu belum fix ya. Jadi misalnya teman-teman setelah membuat sketsa logo lalu membuat eksekusi digital, tetapi teman-teman merasa teman-teman bisa membuat sketsa lagi dan juga eksekusi digital. Jadi bisa berulang begitu untuk mendapatkan konsep ide yang terbaik. Selanjutnya ketika teman-teman sudah memilih logo terbaik, teman-teman melakukan presentasi kepada klien. Setelah kita selesai merancang logo dan kita sendiri sebagai desainer cukup puas dengan hasilnya,
kita perlu menunjukkan kepada klien kita itu dalam bentuk presentasi. Biasanya itu kita menunjukkan 3 logo terbaik, nanti akan dipilih oleh klien mana yang mereka ingin. Klien sudah memilih logo yang dimau, sebagai desainer grafis dan juga GSM. Setelah kita mendapatkan persetujuan klien, kita dapat mengirimkan paket identitas merek. Jadi tidak hanya logo yang kita kirimkan, tetapi juga beserta grafik standar manual. Jadi grafik standar manual ini adalah dokumen yang logo, tipografi, warna, grafik, dan elemen desain yang harus digunakan dan memastikan konsistensi dari identitas visual yang kuat dalam semua komunikasi visual. Jadi teman-teman di sini ada tips dan trik dalam memilih warna, tipografi, dan elemen desain. Yang pertama itu pilih warna yang merepresentasikan merek Anda. Jadi pilihlah warna yang sesuai dengan nilai, kepribadian, dan pesan merek. Jadi seperti tadi ya di prinsip, di sini juga kita bisa memilih warna sesuai dengan psikologis warna dan juga visi dan nilai dari merek kalian. Misalnya warna merah itu untuk memberikan keberanian, biru untuk kepercayaan dan profesionalisme, atau hijau untuk kesegaran dan keberlanjutan. Yang kedua itu gunakan palet warna yang konsisten. Jadi setelah kita memilih warna yang sesuai dengan nilai kita, kita juga harus menggunakan palet warna itu konsisten dan juga tidak boleh berubah-ubah supaya desain identitas visual kita itu tetap konsisten. Yang ketiga, kita harus mempertimbangkan kontras dan daya baca. Jadi kita harus memastikan bahwa warna-warna yang kita pilih itu memiliki kontras yang cukup untuk memastikan keterbacaan dan daya tarik visual. Jadi kita harus menghindari kombinasi warna yang terlalu kontras atau terlalu mirip yang dapat mengganggu keterbacaan dan estetika desain. Yang keempat, itu kita memilih tipografi yang sesuai. Jadi kita pilih jenis huruf yang sesuai dengan merek kita. Misalnya jenis huruf serif untuk kesan tradisional dan profesional, sans serif untuk kesan modern dan bersih, ataupun script untuk kesan yang lebih personal dan ramah. Di sini juga kita harus memastikan tipografi yang kita pilih itu mudah dibaca di berbagai ukuran dan media. Yang kelima, konsistensi dalam penggunaan tipografi. Sama halnya dengan palet warna, tipografi sendiri kita harus konsisten juga. Judul, subjudul, atau teks biasa untuk menciptakan konsistensi dalam desain kita. Jadi kita harus menetapkan ukuran, gaya, dan jarak antar huruf yang konsisten untuk mempertahankan tampilan yang bersih dan profesional. Hanya untuk bagian konsisten itu saat membuat desain identitas itu dicantumkan dalam GSM-nya supaya nanti pada saat perusahaan ingin menerapkan di platform billboard atau misalnya browser itu nanti ukuran yang sama. Yang keenam itu kita menggunakan elemen desain dengan bijak. Jadi kita menggunakan elemen desain seperti garis, bentuk, dan pola dengan bijak untuk menambahkan minat visual tanpa mengganggu fokus dari pesan atau merek kita. Dan juga kita harus memastikan elemen-elemen ini mendukung identitas visual yang ingin kita bangun dan tidak bertentangan dengan pesan yang ingin kita sampaikan.
sekarang kita masuk dalam studi kasus desain identitas visual. Jadi desain identitas visual KFC itu adalah salah satu contoh branding yang berhasil dan diingat masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih KFC itu bisa jadi salah satu branding yang berhasil. Nah, yang pertama itu adalah logo KFC ini seperti yang kita tahu itu telah mengalami beberapa kali perubahan, tapi tetap konsisten pada warna dan maskot yang digunakan. Seperti yang kita lihat di sini dari 1952 sampai sekarang, itu logo KFC itu tetap menggunakan maskot yang sama yaitu Colonel Sanders, dan juga warna yang digunakan itu, palet warna yang digunakan itu sama ya. Jadi pemilihan warna pada logo KFC juga tidak sembarang melibatkan psikologis warna yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi kenapa menggunakan warna merah? Itu karena warna merah itu adalah warna yang efektif dan juga warna primer yang dapat memikat pelanggan dan dapat meningkatkan nafsu makan bagi para pelanggan. Jadi warna merah itu adalah warna yang membuat lapar seperti itu. Itu makanya beberapa toko makanan itu menggunakan warna merah sebagai warna desain identitas visual. Contohnya itu adalah KFC dan juga Pizza Hut. Selanjutnya adalah warna putih. Jadi warna putih itu cenderung menyimbolkan sebagai sebuah kepolosan dan kemurnian. Atau pada brand makanan ini itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersih dan higienis. Selanjutnya tipografi pada logo KFC itu menggunakan huruf serif dengan nama font KFC font. Jadi font yang dipakai dalam desain identitas KFC ini adalah font yang dibuat sendiri. Jadi berbeda dari font serif lain, font ini lebih mudah dibaca. Jadi seperti yang kita tahu kan, kalau font serif lain itu dia itu lebih tipis dan juga agak sulit dibaca ya dari kejauhan. Nah, untuk font serif ini sendiri itu jika diterapkan dalam platform seperti billboard yang untuk di jalan agar bisa dilihat dari jauh oleh orang-orang, itu makanya dibuat lebih tebal agar dapat dibaca dengan baik. Jadi selain itu juga KFC dengan konsisten itu menggunakan desain identitas visual mereka dengan menerapkan dalam berbagai media. Bisa dibilang kalau konsistensi ini adalah salah satu kunci sebuah identitas visual itu untuk berhasil dan juga memikat para konsumen. Jadi konsistensinya itu kira-kira itu berada di desain interior toko. Jadi seperti yang kita lihat di slide ini, desain interior toko KFC itu tidak jauh-jauh dari ini ya, dalam penggunaan warna ataupun dalam desain arsitektur untuk tokonya. Selanjutnya itu adalah packaging dari brand KFC sendiri. Jadi packagingnya itu bisa membuat kita tahu perbedaan dari KFC dan juga merek-merek lain walaupun mereka sama-sama menjual ayam. Jadi tidak hanya packaging ataupun dari desain interior, bahkan sosial media desain mereka sendiri itu menerapkan identitas visualnya seperti warna dan juga misalnya font yang tebal tadi ya. Jadi sekian, kesimpulannya adalah identitas visual adalah elemen-elemen yang membedakan merek suatu perusahaan dari yang lain. Jadi di sini desain grafis itu memainkan peran utama dalam menciptakan dan mempertahankan identitas merek yang kuat. Jadi desain grafis itu bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman merek yang kohesif dan kuat.
Identitas visual yang kuat juga dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas merek, dan akhirnya meningkatkan kesuksesan bisnis kita. Jadi sekian webinar kali ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Intan tentang bagaimana cara seorang desain grafis memodifikasi ulang suatu gambar atau karya seni yang menjadi salah satu inspirasinya. Maksudnya adalah bagaimana seorang desain grafis menerapkan prinsip amati, tiru, modifikasi, karena hal ini kan juga sering terjadi dalam hal branding merek maupun ide konten. Jadi cara seorang desain grafis untuk memodifikasi gambar atau karya seni itu itu boleh, tapi kalau dalam konteks desain identitas visual ini kan misalnya Kak Intan itu mau meniru atau menjadikan referensi logo, misalnya logo apa ya, logo Apple gitu, itu uh, itu dalam sebuah merek kan, tapi kayaknya agak susah sih kalau misalnya dalam sebuah desain identitas visual itu untuk dijadikan referensi atau diterapkan amati tiru modifikasi, karena mereka kan sudah punya hak paten ya, kayak hakinya begitu, jadi akan kena pelanggaran apa yang namanya, uh, copyright gitu loh. Jadi kalau misalnya ingin menerapkan amati tiru modifikasi, setahu saya itu hanya boleh miripnya itu 20% saja dari 100%. Jadi kalau misalnya lebih dari 20% itu bisa kena pelanggaran pelanggaran copyright. Itu saja jawaban saya, terima kasih. Apakah mungkin ada kesanggahan atau apa gitu?
Oke, terima kasih Kak Intan. Apakah teman-teman lain ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin bisa dijawab di kolom kolom komentar. Tidak, seperti itu.